pendahuluan saja, tidak terlalu banyak materi yang harus disampaikan pada pertemuan pertama. Jadi mungkin saya gabungkan saja dengan pertemuan kali ini. Jadi pertemuan kali ini kita akan coba lihat dulu silabus tentang mata kuliah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim itu seperti apa. Kemudian ke depannya rencana pembelajaran kita itu akan seperti apa, gitu ya. Oke, mungkin saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Apakah yang saya tampilkan sudah bisa dilihat? Sudah Pak. Oke, baik. Ini adalah silabus mata kuliah kita, yaitu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan kode mata kuliah yaitu K72061. Oke, kemudian maaf. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS ya. Jadi ada 2 SKS dan ini adalah mata kuliah teori. Terkait dengan mata kuliah ini adalah jenisnya teori, biasanya kalau saya mata kuliah praktik itu pengambilan nilai gitu ya, terutama untuk UTS, UAS, mungkin kalian juga pernah di apa ya? Saya menjadi dosen praktik di mata kuliah yang pernah kalian ambil. Itu kalian sudah tahu bahwa biasanya mengambil dari nilai-nilai laporan, kemudian nilai diskusi kelompok dan sebagainya. Namun karena ini adalah teori, maka nilai UTS dan UAS akan diambil dari sebagaimana mestinya, yaitu melalui ujian yang nanti akan dijadwalkan oleh admin gitu ya. Jadi ada pure dari situ. Adapun tugas akan masuk ke nilai tugas seperti itu. Karena ini adalah mata kuliah teori. Kemudian dari mata kuliah ini diharapkan nanti Taruna akan memahami tentang penyebab dari pemanasan global dengan melakukan rekonstruksi iklim masa lampau dan pengaruh terhadap lingkungannya seperti apa. Jadi berbicara terkait dengan mitigasi, adaptasi perubahan iklim, maka erat kaitannya dengan pemanasan global. Ini pernah saya sampaikan juga, mungkin ada yang ikut di kegiatan KKN kemarin ya, pernah saya sampaikan di webinar terkait dengan isu-isu pemanasan global yang erat kaitannya dengan perubahan iklim. Kemudian berdasarkan silabus ini ada 3 poin penting atau 3 materi utama, walaupun nanti masih dalam praktiknya ataupun dalam pelaksanaannya itu bisa di breakdown lebih banyak lagi gitu ya, lebih luas lagi. Namun poin utama dalam mata kuliah ini ada 3, yaitu pertama kita bahas mengenai perjanjian internasional tentang perubahan itu seperti apa. Kemudian langkah-langkah mitigasi terkait gas rumah kaca yang ditinjau dalam berbagai sektor. Dan yang terakhir itu adaptasi perubahan iklim itu sendiri dalam berbagai sektor. Jadi nanti kita akan melihat mitigasi itu apa, adaptasi itu apa. Karena itu adalah 2 hal yang berbeda, namun tujuannya sama, ya, yaitu untuk meminimalisir atau menekan laju kenaikan atau laju perubahan iklim. Ya. Kemudian kegiatan penunjang dalam perkuliahan ini tentunya kita akan melakukan diskusi kelompok. Nanti pada beberapa kali kesempatan mungkin saya akan bagi kelompok, kemudian kita berdiskusi, membahas jurnal ataupun fakta-fakta lain gitu ya terkait dengan perubahan iklim. Kemudian nanti juga ada presentasi individu. Nah mungkin nanti di UTS itu bisa nilainya melalui presentasi individu, itu bisa dibuat seperti itu. Ya tergantung situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan nanti. Namun kalau UAS saya rasa akan berbentuk soal untuk penilaian seperti itu. Oke. Terkait dengan evaluasi pembelajaran,
Penilaian masih sama menggunakan aturan yang telah ditetapkan oleh Andik ya, bahwa nilai ini terdiri dari ujian tengah semester, UTS, kemudian ujian akhir semester, kehadiran, dan juga tugas, di mana poin-poinnya ini sudah sangat jelas di sistem informasi akademik kalian juga kita sudah sama-sama tahu berapa persen untuk ujian tengah semester, berapa persen untuk ujian akhir semester, berapa persen untuk kehadiran, dan berapa persen untuk tugas. Oke, baik, ini adalah pustaka atau buku yang mungkin kalian bisa baca untuk menambah pengetahuan ataupun wawasan dalam pembelajaran mata kuliah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Namun di luar dua ini, saya ada satu buku pegangan ya, yang mungkin akan lebih mudah untuk kalian akses, karena ini sering digunakan juga di kalangan pegawai-pegawai BMKG gitu. Nanti saya akan perlihatkan bukunya dan kita akan coba mengikuti alur dari ilmu yang terkandung dalam buku tersebut. Oke, baik, sementara ini adalah kontrak perkuliahannya. Itu silabusnya ya. Oke, baik, sebentar saya coba ambil buku terlebih dahulu. Oke, baik, mungkin kalian familiar dengan buku ini ya. Oke, ini ada buku Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia, karyanya Pak Edvin Aldrian ya. Dan ini diterbitkan Kementerian Bidang Klimatologi, tepatnya di Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara. Oke, ini ya. Jadi kita akan coba belajar di sini. Nah, ini banyak sekali ya, ilmu-ilmu terkait dengan adaptasi dan mitigasi atau mitigasi dan adaptasi. Baik, di sini ada bumi atmosfer, itu tidak perlu karena itu sudah sudah hatam lah, kalian udah tingkat akhir juga gitu. Tidak perlu kita bahas tentang yang dasar-dasar, tidak perlu kita bahas tentang yang dasar-dasarnya. Langsung saja kita ke, kalau kalian nanti dapat buku ini bisa kayaknya dicari di internet atau mungkin di perpustakaan, coba dicari aja, mudah kayaknya mendapatkan ini, mudah lah, apalagi ini kan bersumber dari BMKG ya, tinggal kalian cari koneksi untuk mendapatkan buku ini gampang. Oke, kalau kita berangkat ke bab 3, di sini ada pembahasan tentang efek rumah kaca, gas rumah kaca, dan pemanasan global. Selanjutnya bab 4 perubahan iklim, bab 5 indikasi terjadinya pemanasan global di Indonesia, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Oke, jadi materinya telah saya sampaikan di awal, seperti itu yang akan kita jalani dalam satu semester ke depan. Kemudian penilaian juga sudah saya sampaikan bahwa penilaian itu terdiri dari UTS, UAS, tugas, dan kehadiran. Kemudian untuk teknis pembelajarannya ada sedikit gambaran mungkin dari saya, kan tadi ada diskusi, bisa juga presentasi individu. Kita lihat seiring berkembangnya dinamika kelas nanti ke depan.
Itu tadi sekilas tentang kontrak perkuliahan, jadi hanya itu saja yang disampaikan, sehingga saya juga berpikir kalau misalkan itu dibuat rekaman videonya atau apa hanya membuang-buang ya gitu kan, mending sekalian aja sekarang gitu kan, sedikit sedikit yang perlu disampaikan terkait itu. Mungkin pertemuan kali ini kita awali ke pendahuluan materinya dulu. Nah, pendahuluan materi terkait adaptasi mitigasi perubahan iklim. Oke, sebelum masuk ke situ, coba saya ingin berdiskusi terlebih dahulu tentang apa itu adaptasi dan apa itu mitigasi. Nah, coba saya ingin bertanya kepada oke, saya lihat dulu siapa namanya. Sultan Ali Sidik. Izin Pak, apa suara saya sudah terdengar Pak? Oke, Sultan Ali Sidik, apa itu adaptasi? Nah, itu aja dulu, adaptasinya dulu. Adaptasi itu apa? Izin Pak, kalau menurut saya tuh adaptasi itu semacam cara kita untuk bertahan hidup Pak. Oke, cara kita untuk bertahan hidup. Oke, kita dapat satu jawaban. Kemudian saya lanjutkan lagi ya. Terima kasih tadi Sultan. Siap, Kita terima kasih Pak. ya, lanjutkan ke apa ya? Fatnan Hikami. Siapa? Izin Pak, apa sudah? Coba Fatnan Hikami, menurutmu adaptasi apa? Nah, izin Pak, izin jawab. Menurut saya adaptasi itu suatu cara dari makhluk hidup untuk menyesuaikan terhadap lingkungannya. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Fatnan Hikami. Selanjutnya saya tanyakan kepada Rensi Septiani. Coba tolong, apa itu adaptasi? Mohon izin Pak, adaptasi itu menurut saya semacam penyesuaian makhluk hidup, manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan terhadap suatu hal atau fenomena, begitu Pak. Oke, terima kasih. Sudah ada 3 jawaban, dan kalau kita bisa simak atau kita tarik garis lurusnya gitu ya, benang merahnya di antara 3 jawaban itu, sebenarnya kita menemukan satu kesamaan, yaitu adanya hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya gitu ya. Walaupun tadi bahasanya berbeda-beda tuh kan. Ada yang bertahan hidup, berarti kan siapa yang bertahan hidup? Manusia. Manusia itu apa? Makhluk hidup dari apa? Dari lingkungan gitu. Kemudian ada yang menyebutkan penyesuaian diri, bahkan sampai dijelaskan tidak hanya manusia gitu kan, tumbuhan, hewan, berarti apa? Makhluk hidup. Lagi-lagi makhluk hidup dan lingkungan. Oke, jadi adaptasi ini adalah suatu upaya ya, upaya dari makhluk hidup itu sendiri, bisa itu manusia, bisa itu hewan, bisa itu ini tumbuhan gitu ya. Ini kita bahas adaptasi secara luasnya dulu. Jadi adalah betul sekali menyesuaikan diri. Jadi makhluk hidup ini akan senantiasa menyesuaikan dirinya untuk apa? Untuk dapat bertahan hidup gitu ya, untuk melestarikan kehidupannya atau menyesuaikan, sorry. Bentar ya. Oke, maaf ada gangguan sedikit. Kita lanjutkan kembali. Jadi itu adalah proses penyesuaian diri di mana makhluk hidup ini akan senantiasa menyesuaikan dirinya untuk dapat bertahan hidup terhadap apapun yang menimpa dirinya terkait dengan perubahan lingkungan gitu ya. Misalkan kalau di tanaman ya, di tanaman itu ketika tanaman tersebut tidak mendapatkan air, ya, akarnya itu tidak mendapatkan air di lapisan tanah atas, gitu.
dia akan beradaptasi dengan memanjangkan atau lebih dalam lagi akarnya, merambat lebih dalam lagi untuk mencari air. Itu adalah suatu proses beradaptasi yang simpel gitu ya, yang sangat simpelnya. Dan bahkan adaptasi itu bisa kita maknai lebih luas lagi daripada itu, gitu ya. Kemudian ada beberapa tanaman yang buahnya itu akan lebih berair, akan lebih manis ketika terpapar stres kering gitu ya, kekeringan, ada kondisi kekeringan, itu akan ada beberapa tumbuhan seperti itu. Begitu pula dengan adaptasi pada kajian perubahan iklim gitu ya. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke. Begitu pula adaptasi dalam kajiannya terhadap perubahan iklim. Jadi ketika terjadi perubahan iklim, entah itu bisa menyebabkan pergeseran musim, gitu kan, atau menyebabkan pemanasan global, gitu kan, itu ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh makhluk hidup itu sendiri, gitu ya. Bisa dengan cara beradaptasi atau dengan cara mitigasi. Nah, tadi kita sudah bahas tentang adaptasi. Misalkan kita kalau misalkan perubahan iklimnya itu berdampak pada pergeseran musim, jadi musim itu semakin tidak menentu gitu kan, bergeser. Nah, mungkin cara kita untuk beradaptasi adalah menyesuaikan pola musim tanam. Nah, itu kan kalau misalkan petani bisa seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim seperti itu. Nah, kemudian ada langkah lain gitu yang saya rasa mungkin kita semua rasakan ini yang lebih tepat, yaitu adalah mitigasi. Kalau adaptasi itu perubahan iklimnya sudah terjadi, ya mau nggak mau kita harus beradaptasi untuk bertahan hidup. Seperti itu kan kalau adaptasi. Nah, kalau mitigasi, nah kita masuk ke mitigasi. Kira-kira mitigasi itu apa? Coba saya tanyakan kepada Aditya Hafiz. Mohon izin Pak, izin menjawab. Ya. Untuk mitigasi sendiri menurut saya itu adalah upaya mengurangi dampak dari fenomena atau kejadian yang telah terjadi, Pak. Oke, upaya mengurangi dampak. Selanjutnya coba saya tanyakan kepada Fiona. Lanjut Pak, untuk mitigasi yaitu ada tindakan untuk mengurangi keparahan atau kesulitan atau penderitaan dari sesuatu Pak. Oke. Selanjutnya ada Rizky Matori. Siapa? Apa? Mitigasi menurut saya itu langkah preventif yang dilakukan untuk mencegah kerugian terhadap fenomena yang akan terjadi di masa depan. Oke. Mengurangi apa tadi? Sorry, agak terputus. Mengurangi kerugian yang terjadi akibat fenomena yang akan terjadi di masa depan, Pak. Oke. Oke, kalau kita bisa tarik kesimpulan atau kita tarik benang merahnya dari ketiga jawaban tersebut, bahwa kita dapat memaknai mitigasi itu sebagai upaya dari manusia itu sendiri, atau ya kita di sini berbicara manusia kalau sudah berbicara perubahan iklim ya, karena yang dapat memitigasi itu kan manusia. Oke, itu adalah suatu upaya yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir, mengurangi, tadi bisa katakan seperti itu, dampak
atau keparahan ataupun kerugian sama aja. Jadi mengurangi impact dari si perubahan iklim itu sendiri gitu ya. Jadi dampak dari perubahan iklimnya itu apa? Kita taksir seberapa besar dampak dari perubahan iklim itu. Nah, upaya-upaya untuk mengurangi hal itu atau mungkin bisa mencegah hal itu untuk terjadi itu adalah yang kita kenal dengan sebutan mitigasi. Ya, seperti itu ya. Jadi itu perbedaan antara adaptasi dan mitigasi. Kalau adaptasi itu lebih ke kalau kita tuh sudah apa ya, perubahan iklim sudah terjadi, terus kita harus menyesuaikan diri supaya kita tetap bisa survive dengan kondisi yang ada gitu ya. Jadi tidak mencegah terjadinya perubahan iklim yang lebih parah lagi gitu ya, karena kita hanya beradaptasi. Ketika nanti tahun depan berubah lagi ya kita adaptasi lagi, ketika tahun depannya lagi berubah lagi ya kita adaptasi lagi, mengikuti lagi. Itu adaptasi. Nah, kemudian ada mitigasi. Ini mitigasi adalah langkah tepat untuk mengurangi, misalkan kalau kita skalakan ya, misal ini hanya pemisalan saja supaya kalian lebih mudah untuk membayangkan. Misalkan tahun ini perubahan iklim itu berdampaknya itu di skala 10 misalkan, dan diproyeksikan dalam 5 atau 10 tahun ke depan itu bisa meningkat, dampaknya itu menjadi 30 gitu skalanya. Skala ini hanya gambaran saja. Nah, mitigasi adalah langkah-langkah yang diupayakan supaya nanti tuh di dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan apa yang kita proyeksikan itu tidak sampai terjadi gitu ya. Sehingga mungkin 5 atau 10 tahun ke depan itu dampak dari perubahan iklim itu tidak mencapai angka 30 gitu. Mungkin di 15 atau mungkin di 13 gitu kan, dari yang asalnya tahun ini adalah 10 misalkan seperti itu. Itu adalah sedikit gambaran untuk memudahkan kalian memahami apa itu adaptasi dan apa itu mitigasi. Loh, kalau begitu berarti ya udah kita mitigasi aja gitu kan. Terus kenapa, apa pentingnya adaptasi? Justru itu penting gitu, adaptasi itu penting. Kenapa adaptasi saya bilang penting? Karena mitigasi itu tidak bisa 100% menekan laju perubahan iklim gitu ya. Perubahan iklim akan tetap terjadi, apalagi kesadaran manusia terhadap isu-isu perubahan iklim itu apa ya? Kayak semacam tren aja gitu. Kalau lagi tren atau lagi naik daun, wah semua orang pada kampanyekan itu gitu kan. Tapi kalau misalkan lama-lama hilang lagi gitu kan. Jadi hanya sekedar hype-nya apa ya? Gitu. Lagi rame nih ikutan semua pada kampanye itu, go green apalah segala macam gitu kan. Setelah itu udah biasa lagi, pakai plastik lagi, kemudian membuang-buang energi yang tidak seharusnya gitu kan, misalkan menyalakan lampu di siang hari gitu padahal kondisinya tidak gelap, atau kan menyalakan pendingin padahal tidak ada orang di ruangan gitu ya. Nah, itu seperti itu banyak terjadi di perkantoran Jakarta, banyak terjadi hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi ketika weekend ikutan acara kampanye go green dan lain sebagainya, tapi kesehariannya ya masih seperti itu. Jadi gimana gitu kan, mitigasi hanya di angan-angan gitu ya. Oke, terlepas dari itu hanyalah mitigasi yang kecil yang dapat kita lakukan sejak hari ini, saat ini. Sedangkan masih banyak mitigasi-mitigasi lain seperti kebijakan pemerintah, kebijakan perjanjian internasional dan lain sebagainya. Itu yang diupayakan sebenarnya dalam mitigasi. Namun tidak ada salahnya kita mencoba dari yang terkecil yang dapat kita lakukan. Itu adalah mitigasi. Nah, karena mitigasi itu tadi saya sebutkan tidak dapat mampu menekan 100% laju perubahan iklim, maka diperlukan juga adaptasi. Karena kalau kita tidak beradaptasi, ya kita hanya akan bisa mengeluh, gitu, tidak akan bisa berpikir, gitu ya. Kita hanya tidak bisa beradaptasi. Akhirnya ketika terpaan itu datang, gitu ya, perubahan iklim itu datang, misalkan suhu udara semakin panas nih, dulu nggak gini, ini kenapa ya begini. Akhirnya kita hanya mempermasalahkan masalah perbedaan antara zaman sekarang dengan zaman dulu. Kalau kita udah bisa beradaptasi, kita akan beraktivitas normal lagi, kita menyesuaikan dengan keadaan yang ada, dan kita mampu untuk berpikir terkait dengan langkah-langkah mitigasi gitu kan. Jadi ujung-ujung ke situ lagi. Nah, hal-hal seperti itu. Mengapa adaptasi juga kita anggap penting untuk dilakukan dalam hal menanggapi isu ataupun perubahan iklim yang
sekarang sedang terjadi ini. Oke, baik, sebentar saya coba hubungkan satu akun saya lagi karena di situ materi slide-nya ada di situ. Sebentar, mohon ditunggu. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali ya. Ini adalah
tentang perubahan iklim, variabilitas iklim, dampak, dan mitigasi serta adaptasi berdasarkan tulisan dari Santoso tahun 2006. Ya. Bahwa kalau kita lihat dari diagram alirnya ini, bahwa perubahan iklim ataupun variabilitas iklim yang terjadi, ini tentunya akan menimbulkan dampak bagi kehidupan kita. Ya. Kita bisa lihat ada garis penghubung di situ. Kemudian dampaknya ini, gitu ya, dampak dari perubahan iklim ataupun variabilitas iklim ini tentunya akan menimbulkan suatu respon dari kita, gitu, laku manusia. Responnya itu ada dua, bisa berbentuk adaptasi, bisa juga berbentuk mitigasi, gitu. Karena dua-duanya adalah suatu bentuk respon dari manusia. Kalau tadi kan kalian membahasakannya upaya, gitu ya. Nah, respon itu dalam bentuk upaya. Upaya itu bisa berupaya dalam memitigasi, bisa juga berupaya dalam beradaptasi. Nah, mungkin menurut Santoso ini, untuk lebih mudah dalam memahami perbedaan adaptasi dan mitigasi adalah ketika berbicara, ya. Layarnya tidak tampil, Pak. Oh ya? Siap, iya, Pak. Yang lain juga Izin, tidak Pak. dapat. Di saya tampil, Pak. Iya, di saya juga tampil. Semua ada, Pak. Coba berapa orang yang lain tampil nggak? Coba ada lagi nggak yang mengalami tidak tertampilkan layarnya selain dari? Siap, sudah, Pak. Sudah tampil. Sudah kan? Nah, oke. Oke. Lanjutkan ya. Jadi menurut Santoso tahun 2006 bahwa untuk lebih mudah memaknai apa itu adaptasi dan mitigasi, ya. Kalau adaptasi itu bentuk dari adaptasi kita seperti yang tadi kalian sudah sampaikan, itu akan berpengaruhnya itu terhadap dampaknya, ya. Karena kan kalau tadi kita ambil contoh salah satu bentuk adaptasi, ketika ada variabilitas iklim, ketika ada pergeseran musim, apa dampaknya bagi petani, gitu kan? Misalkan terjadinya kekeringan, itu kan dampak, ya. Nah, kemudian petani melakukan adaptasi dalam bentuk menggeser, gitu kan, menggeser jadwal tanamnya, sehingga apa yang dikurangi, apa yang diantisipasi dari itu adalah dampaknya, gitu. Perubahan iklimnya kan tetap terjadi, gitu. Perubahan iklimnya tetap terjadi, ya, dampaknya itu ada, cuman dapat kita hindari atau kita minimalisir dengan melakukan adaptasi, menggeser musim tanam, kira-kira seperti itu. Itu jadi adaptasi itu akan imbasnya itu ke dampak. Yang kita atasi adalah dampak nih, bukan perubahan iklimnya. Perubahan iklimnya tetap ada, tetap terjadi. Nah, untuk menghadapi atau mengurangi atau ya mensiasati lah, gitu ya, bahasa kasarnya, dalam terkait dengan perubahan iklim, yaitu dengan langkah mitigasi. Karena mitigasi itu pengaruhnya langsung ke perubahan iklimnya. Jadi perubahan iklimnya yang kita atasi. Kalau adaptasi, dampaknya yang kita atasi. Seperti itu, ya. Perubahan iklimnya tetap ada, namun dampaknya bisa kita minimalisir dengan cara adaptasi. Kalau mitigasi, itu perubahan iklimnya yang kita atasi. Nah, seperti itu kira-kira. Kita melakukan mitigasi. Nah, kalau kita lihat dari poin-poinnya saja, ini sudah pasti berimbasnya itu adalah ke perubahan iklimnya. Nah, gitu. Sedangkan kalau adaptasi, nah itu seperti yang tadi saya contohkan tentang pertanian, ya, seperti itu. Nah, tujuannya ini, kalau di sini ada dua, yaitu mengurangi kemungkinan bencana yang dikarenakan iklim, banjir, kekeringan. Kalau kekeringan sudah saya contohkan tadi, ya. Kemudian kalau banjir, misalkan membuat sumber resapan atau lain sebagainya, gitu kan, banjirnya tetap perubahan iklimnya tetap ada, gitu ya. Hujan ekstrimnya tetap ada.
cuman banjir yang kita atasi kan gitu. Ya, dampaknya yaitu adalah perbedaan antara adaptasi dan mitigasi. Oke, ini sekilas saja tadi sudah kita bahas panjang lebar terkait dengan adaptasi perubahan iklim. Jadi kalau secara bahasa keilmuannya, adaptasi itu adalah berbagai tindakan penyesuaian diri. Ya, tadi kan sudah ada yang hampir mirip ke situ jawabannya. Terhadap kondisi perubahan iklim. Kenapa kita sebut terhadap kondisi perubahan iklim? Karena ini adalah adaptasi dalam ranah perubahan iklim. Ya. Kalau adaptasi dalam bentuk luas yang seperti yang kalian sampaikan tadi. Kemudian menyesuaikan kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan sehingga mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian hingga saat ini kegiatan adaptasi ini difokuskan pada area-area yang dianggap rentan terhadap perubahan iklim. Nah, area-area yang rentan itu apa? Kayak pesisir pantai gitu kan. Itu terkait dengan naiknya muka air laut. Kemudian pertanian karena imbasnya terhadap dari perubahan iklim yang berdampak kekeringan. Kemudian kesehatan manusia dan lain sebagainya. Oke, ini adalah dasar pemikiran tentang adaptasi. Ya, jadi meskipun tadi yang dapat mengatasi perubahan iklimnya itu adalah mitigasi, namun adaptasi tetap dianggap penting dan harus segera dilakukan. Karena kalau kita tidak beradaptasi, dampaknya akan semakin besar yang kita rasakan gitu ya, karena perubahan iklimnya belum teratasi, katakanlah seperti itu. Karena apa juga? Karena Indonesia ini rentan juga terhadap dampak perubahan iklim. Apalagi Indonesia ini adalah negara agraris gitu ya. Ada tentang pertanian di dalamnya. Pertanian dalam arti luas kan tidak hanya bertani, bercocok tanam gitu ya, berternak, kemudian nelayan, itu kan masuk dari kategori pertanian secara luas. Seperti itu, dan itu terdampak oleh perubahan iklim. Dan mata pencaharian Indonesia itu sebagian besar adalah dari bertani, gitu ya. Bertani dalam artian luas, dalam arti luas. Kehutanan juga pertanian, dengan peternakan, kelautan juga pertanian. Oke, kemudian strategi adaptasi ini harus tepat, gitu ya. Harus tepat, harus segera disusun dan diterapkan dalam strategi pembangunan nasional. Itu adalah amanah untuk para pemimpin kita untuk dapat memikirkan bagaimana adaptasi yang tepat untuk menanggulangi dampak perubahan iklim. Ini sudah ada beberapa pemerintah yang melakukan itu. Ada yang bikin sumur resapan, normalisasi sungai, gitu kan, banyak. Itu adalah bentuk adaptasi manusia terhadap dampak perubahan iklim, khususnya banjir. Nah, itu banjir itu kan dampak, bukan perubahan iklimnya. Perubahan iklimnya kan curah hujan ekstrim dan lain sebagainya. Itu tidak bisa diadaptasikan gitu. Yang diadaptasikan adalah dampaknya. Dampaknya itu banjir, nah itu yang kita adaptasi. Oke, kemudian rancangan yang disusun oleh pemerintah ini memerlukan pengarus utamaan atau mainstreaming dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan yang bersifat lintas sektoral. Karena perlu banyak sektor yang terlibat dalam hal ini untuk sama-sama mensukseskan mensukseskan ide utama dari adaptasi dan juga mitigasi perubahan iklim. Dan arahnya juga tentunya harus jelas, harus konsisten dari seluruh jenjang lembaga dari pemerintah yang terkait dengan ini, gitu ya. Jadi berbicara perubahan iklim tidak hanya tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup, bukan hanya itu. Tidak hanya tanggung jawab BMKG selaku penyedia informasi data cuaca dan lain sebagainya. Ini tanggung jawab semua. Tanggung jawab bersama, lintas sektoral, antar lembaga pemerintah yang terkait.
Oke, tujuan adaptasi sudah dijelaskan tadi di awal. Maka kita selaku BMKG, kita bicara udah BMKG ya. BMKG kan sudah saya sampaikan tadi adalah penyedia data yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga sektoral lainnya yang terkait dengan untuk mengatasi perubahan iklim ini, gitu ya. Nah, tentunya kita sebagai pemasok data, nah ini kita harus tahu tipe-tipe data iklim apa yang diperlukan untuk kajian dampak perubahan iklim. Oke, tentunya adalah data perubahan iklim rata-rata jangka panjang. Ya. Karena kalau berbicara iklim, kita berbicara terkait dengan range waktu, di mana untuk penelitian biasa aja kita minimalkan 10 tahun berjalan, gitu ya. 10 tahun. Apalagi untuk perubahan iklim bisa sampai 30 tahun ke belakang dan lain sebagainya. Gitu. Begitu pula dengan proyeksi yang kita lakukan ke depan juga nggak bisa cuma 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kemudian tipe data yang terkait dengan potensi, intensitas, dan frekuensi iklim ekstrim atau variability of exposure. Jadi kita harus tahu dulu variabilitas apa saja yang yang memberikan dampak, gitu ya, yang memberikan dampak, yang berpotensi menyebabkan terjadinya iklim ekstrim. Oke, ini nanti dibaca saja tentang alur mainstreaming adaptasi ke dalam agenda pembangunan nasional jangka panjang. Ini sudah berbicara tentang pemerintahan. Ya, ini hanya sekedar pengetahuan tambahan aja. Ya. Jadi ini adalah idealnya negara ini untuk menghadapi isu perubahan iklim, gitu ya. Itu harusnya bisa dibuat sesuai dengan bagan ini. Oke, di sini ada peran adaptasi dalam mengurangi kerusakan akibat perubahan iklim. Kalau kita melakukan adaptasi, gitu ya, terhadap perubahan iklim, itu akan menghasilkan suatu hal-hal positif, gitu ya, yang dapat kita rasakan manfaatnya dalam waktu mendatang. Dan itu erat kaitannya dengan meminimalisir dampak. Dampak dari perubahan iklim ini kan sifatnya merusak. Jadi yang kita kurangi di sini adalah dampak atau kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Ya. Nah, dapat kita lihat di sini ada 3 grafik, ya, 3 grafik, ada yang berwarna biru, merah, dan hijau. Ketika kita tidak melakukan adaptasi, maka kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan itu mengikuti grafik yang berwarna biru. Ya. Kemudian grafik yang berwarna merah ini adalah biaya adaptasi ditambah dengan sisa kerusakan akibat perubahan iklim. Kemudian yang grafik berwarna hijau ini adalah sisa dari kerusakan yang ditimbulkan oleh kejadian atau fenomena perubahan iklim. Dan gap di antaranya itu adalah merupakan keuntungan yang dapat kita raih. Ya, keuntungan bukan ini ya, bukan dari segi bisnis gitu, bukan ya. Keuntungan di sini adalah ya kita diuntungkan kalau kita melakukan adaptasi, kita dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan ketika perubahan iklim ini kita hadapi tanpa adaptasi, seperti itu. Ya, jadi dengan kata lain, adaptasi ini akan mengurangi dampak negatif perubahan iklim, namun tetap akan ada sisa kerusakan tentunya.
namun kita dapat minimalisir itu, gitu ya. Kemudian untuk memudahkan hubungan antara peningkatan suhu dan perbedaan biaya akibat perubahan iklim ataupun adaptasi dibuat linear dalam grafik ini. Kemudian pada kenyataannya biaya akibat perubahan iklim akan meningkat seiring kenaikan suhu, sementara keuntungan adaptasi ini akan turun dibandingkan dengan biaya akibat perubahan iklim. Ini kan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini hanya kulit-kulitnya saja yang saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Nah, lalu siapa pelaku adaptasi? Nah, kita kan dari tadi kita sudah berbicara tentang adaptasi. Lalu siapa sih yang berkewajiban melakukan adaptasi ini? Secara umum, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya. Adaptasi ini bisa dilakukan oleh kita semua. Ya. Nah, namun kalau sudah berbicara tentang bangsa Indonesia, maka orang pertama adalah yang bertanggung jawab terhadap adaptasi perubahan iklim. Orang pertama yang paling bertanggung jawab adalah pemerintahan. Ya, kalau kita sudah berbicara dengan skala nasional. Oke, yang kedua adalah masyarakat atau kita. Nah, pemerintah ini dapat melakukan adaptasi dengan langkah mendorong para pemangku kepentingan untuk melakukan kajian kerentanan dan adaptasi. Ya. Kemudian menyusun strategi dan kebijakan nasional untuk kegiatan adaptasi perubahan iklim. Itu maka yang namanya pemerintah itu harus bergerak di wilayah konsep, di wilayah konsep. Jadi pemerintah itu harus cerdas gitu, nggak bisa hanya sekedar kerja nggak bisa begitu ya. Pemerintah itu nggak bisa cuma ngandalin ya kerja nggak bisa gitu. Ya. Tapi harus ada di wilayah konseptual gitu. Konsepnya yang harus dibangun gitu ya. Konsepnya harus dibangun. Sehingga itu di sini ada 2 poin penting, yaitu mendorong pemangku kepentingan untuk melakukan kajian. Jadi pemerintah itu mengkaji gitu ya, tugasnya itu mengkaji. Nah, mendorong para pemangku diajak ngobrol bersama pemangku kebijakan atau stakeholder. Kemudian kita lakukan kajian, yuk kita lakukan kajian terhadap kerentanan dan adaptasi. Kemudian menyusun strategi, nah ini kan konseptual sekali, gitu, bukan teknis. Gitu. Ya, yang teknisnya justru ada di masyarakat. Seperti mengurangi konsumsi air bersih, jadi tidak boros gitu ya, dalam artian tidak boros, digunakan sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Seperti itu. Kemudian membiasakan diri dengan makanan pokok lain selain beras gitu. Itu bisa jadi hal itu. Karena kenapa kita sebenarnya yang disalahkan ini bukan berasnya gitu ya, tapi proses menghasilkan berasnya ini yang banyak melibatkan zat-zat yang dapat merusak alam. Tapi sekarang sudah banyak berkembang pertanian organik. Nah, itu sebenarnya patut kita apresiasi meskipun harga jualnya meningkat gitu ya, mahal. Ya, mungkin itu suatu keuntungan juga pada pelaku pertanian organik gitu ya. Namun yang perlu kita apresiasi di sini adalah salah satu cara petani untuk beradaptasi dan juga untuk memitigasi, karena di situ ada pengurangan penggunaan bahan-bahan kimia gitu ya, yang dapat mempunyai kontribusi terhadap perubahan iklim gitu. Jadi petani ini hebat, dia selain bisa melakukan adaptasi, dia juga ada yang sudah melakukan mitigasi sebenarnya gitu. Kemudian merelokasi industri yang berlokasi di tepi pantai ke tempat yang lebih tinggi. Nah, itu adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Nah, dari sini kan kita lihat perbedaan langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bergerak di wilayah konseptual, masyarakat bergerak di wilayah teknis. Seperti itu. Lanjut. Lalu kegiatan adaptasi apa sih yang dapat dilakukan saat ini gitu ya? Apa kira-kira kegiatan adaptasi yang dapat kita lakukan? Kita bagi dulu berdasarkan wilayahnya. Ada daerah pantai, ada daerah pertanian, dan ada ranah kesehatan manusia. Untuk daerah pantai, dampak dari perubahan iklimnya tentu adalah peningkatan muka air laut. Bahkan ada isu Jakarta mau tenggelam, lagi santer sekali sekarang pembicaraan atau pembahasan masalah itu di berbagai media sosial. Ya. Nah, lalu kegiatan adaptasi apa yang bisa kita lakukan?
Tentunya kita dapat membangun tanggul-tanggul di daerah pantai, kemudian melakukan perlindungan terhadap pelabuhan, bangunan ataupun infrastruktur lainnya yang rentan terhadap kenaikan air laut. Kemudian bisa kita lakukan konservasi air melalui kampanye publik untuk mencegah kontaminasi oleh air laut. Kemudian penerapan teknologi untuk memperoleh air bersih dan air yang telah tercemar. Sebenarnya masih ada lagi pelestarian ini ya, hutan bakau. Nah, itu hutan bakau itu kan yang diatasi atau diharapkan dari pelestarian hutan bakau itu kan mencegah dampaknya erosi gitu ya, atau misalnya ketika suhu muka laut, ketika muka air laut ini meningkat gitu kan, dengan adanya tanaman bakau dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan, yaitu erosi. Itu yang kita harapkan bisa muncul ketika kita membudayakan atau membudidaya melestarikan hutan bakau seperti itu. Oke, ini pertanian, erosi pada daerah dataran tinggi, kemudian gangguan pada sistem pertanian, dan kegiatan gangguan pada sistem pertanian ini banyak sekali. Salah satunya kekeringan bisa, atau tergenangnya lahan juga bisa jadi masalah gitu kan. Pokoknya hal-hal yang bersifat gangguan pada sistem pertanian ini harus bisa kita adaptasi. Bagaimana kegiatan adaptasinya? Konservasi air dan tanah. Kemudian aforestasi melalui agroforestry dengan tanaman pengikat nitrogen. Kemudian penyesuaian waktu tanam, nah itu kan tadi saya sudah sampaikan, penyesuaian waktu tanam itu adalah bentuk adaptasi dari petani. Kemudian penanaman jenis tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Nah, kalau ini berkaitan juga dengan ilmuwan-ilmuwan yang bergerak di bidang pertanian ya. Banyak ilmuwan bergerak di bidang pertanian yang sudah menciptakan varietas baru gitu kan, yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim gitu. Ada yang bergerak di bidang itu. Itu adalah suatu bentuk upaya adaptasi juga. Oke, kemudian sedikit saya contohkan, mungkin ada satu bentuk adaptasi manusia ya yang coba saya ingin tanyakan, saya lemparkan kembali kepada kalian. Apakah adaptasi ini dinilai tepat atau tidak ya? Jadi gini kasusnya. Di Indramayu, daerah Lelea gitu ya, Kecamatan Lelea, tidak perlu saya sebutkan spesifiknya. Di situ kerap kali terjadi kekeringan. Sering sekali terjadi kekeringan, dan untuk menggeser penyesuaian waktu tanamnya itu agak sulit gitu, karena banyak sekali bulan keringnya di daerah itu, karena memang bukan karena tidak ada hujan ya, tapi karena lebih kepada air irigasinya itu tidak nyampe ke situ. Sungai itu senantiasa kalau lagi musim kemarau tuh benar-benar kemarau sampai sungai itu kelihatan tanahnya, nggak ada air sama sekali. Saya pernah penelitian di daerah itu. Nah, lantas petani ini beradaptasi, mungkin ceritanya adaptasi. Saya memaknai ini sebagai bentuk adaptasi. Dengan cara mengairi sawahnya menggunakan sumur pompa gitu. Jadi di tepian-tepian sawah itu ada sumur pompa, diambil air kemudian untuk mengairi sawah gitu ya. Itu suatu sebagai bentuk langkah adaptasi mereka terhadap kekeringan yang melanda lahan pertanian mereka. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah adaptasi yang dilakukan oleh petani tersebut sudah tepat atau kurang tepat? Coba saya ingin tanyakan kepada Rohmat Triantoro. Siapa? Ya, gimana pendapatnya? Ya, menurut saya adaptasi yang dilakukan oleh petani tersebut mungkin kurang tepat gitu Pak, karena walaupun dibuat seperti itu,
eh, walaupun dibuat seperti itu akan tetap saja mengalami kekeringan gitu Pak. Harusnya dengan cara yang lain gitu Pak. Seperti halnya mungkin di daerah sana juga belum terdapat kayak seperti tumbuhan-tumbuhan yang mampu menyerap air lebih banyak, agar pada saat kekeringan tersebut di daerah sawah pun masih terdapat air yang bisa untuk dialiri sebagai ini Pak, pengairan sawah tersebut Pak. Seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih. Kita sudah dapat satu jawaban, kita ambil satu jawaban lagi ya sebagai pembanding. Coba kita tanyakan hal yang sama kepada Trayi Budi Samantu. Baik, mohon izin Pak. Ya, silakan. Izin menjawab. Adaptasi yang dilakukan oleh petani tersebut menurut saya ada positif dan negatifnya. Oke, lanjut. Ada positif dan negatifnya. Kalau positifnya itu lebih ke petaninya gitu Pak. Karena petani bisa untung karena melakukan adaptasi dengan penanaman jenis tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Kemudian juga penyesuaian waktu tanam yang dilakukan oleh petani juga membantu tanamannya bisa tumbuh dengan baik. Sedangkan untuk negatifnya itu lebih ke alamnya sendiri, karena aforestasi atau wanatani atau melalui agroforestry itu kan pengelolaan hutan yang dijadikan lahan wanatani sehingga tidak sering. Bentar, Trayi, Anda menyimak nggak pertanyaannya tadi apa? Contoh kasusnya apa? Izin Pak, menyimak Pak. Apa contoh kasusnya tadi apa? Yang sedang kita bahas ini contoh kasus di mana kejadiannya apa? Izin Pak, untuk kasusnya di tempatnya tadi saya lupa namanya untuk Ya. Untuk masalahnya yang dipresentasikan ini Pak. Kegiatan adaptasinya. Oke. Sepertinya teman kita satu ini tidak menyimak dengan baik ya. Saya ulangi pertanyaannya tadi. Studi kasusnya adalah kejadian di Indramayu. Oke, lokasi spesifiknya tidak akan saya beritahu. Kasusnya adalah petani di sana menghadapi kekeringan itu atau beradaptasi dengan kekeringan itu dengan cara melakukan pengambilan air dari sumur air gitu ya. Jadi di sekitar sawahnya itu ada sumur pengeboran air untuk diambil air tanahnya, kemudian untuk dialiri menanggulangi kekeringan yang mereka dapatkan gitu, sehingga sawah bisa tergenangi. Kenapa mereka lakukan seperti itu? Karena untuk bergantung pada air irigasi atau sungai itu sulit ketika musim kemarau. Karena pada faktanya saya menyaksikan sendiri, itu ketika musim kemarau itu sungai itu benar-benar sampai tidak ada air, sampai kelihatan tanahnya. Nah, apakah langkah adaptasi yang dilakukan oleh petani ini dengan cara mengambil air tanah untuk mengairi sawah, apakah suatu bentuk adaptasi yang positif atau suatu adaptasi yang dinilai kurang tepat? Silakan, Rai. Seperti itu pertanyaannya. Baik Pak, sebelumnya saya mohon maaf karena tadi kurang menyimak. Baik Pak, izin menjawab. Untuk permasalahan tersebut di Kabupaten Indramayu tadi merupakan langkah petani yang negatif Pak. Jadi tidak cocok dalam adaptasi perubahan iklim. Karena dengan menggunakan air tanah secara terus-menerus untuk pertanian yang notabene bakal menyerap air banyak, itu sangat merugikan terhadap ketersediaan air tanah dan mengganggu konservasi air tanah tersebut, sehingga tidak tepat Pak. Oke, baik. Sudah ada dua taruna yang menjawab bahwa dua-dua ya sama-sama. Dua-duanya menyatakan bahwa ini adalah bentuk adaptasi yang kurang tepat atau kita katakan negatif. Kalau kita cermati slide-slide yang sebelumnya yang sudah saya sampaikan, di situ ada salah satu bentuk adaptasi adalah mengurangi juga yang sampaikan tadi ada. Nah, ke situ.
pertanyaannya, apakah air tanah itu termasuk air bersih? Air tanah itu jelas termasuk air bersih, gitu ya. Berbeda dengan air sungai, gitu ya, yang perlu pengolahan lebih lanjut, banyak proses pengolahannya untuk dapat kita konsumsi langsung. Namun air tanah yang dibor dari sekian kedalaman tanah, gitu ya, yang kita ambil airnya, itu kan air-air yang biasanya digunakan dalam rumah tangga, gitu. Dalam rumah tangga tuh masak air lah, masak menanak nasi, gitu kan, membuat sayur dan sebagainya, itu yang bisa dikonsumsi, gitu. Dengan hanya perlu sentuhan mematangkan air, itu bisa dikonsumsi air tanah, itu kan, seperti itu. Nah, dari situ saja sudah dapat kita lihat bahwa ini adalah perilaku boros terhadap ketersediaan air bersih, gitu. Dan benar saja, gitu ya, benar saja, karena saya sempat bertanya kepada petani, Pak, kegiatan ini memang sudah dilakukan sejak kapan? Oh, ini sudah sejak lama, karena kita di sini setiap musim kemarau selalu seperti ini, sudah bertahun-tahun lamanya, gitu. Oke, setelah saya hanya nanya sampai situ ya. Kemudian saya melakukan penelitian itu di sana 3 bulan. Saya menginap di rumah warga 3 bulan, full 3 bulan ya. Saya mungkin pulang seminggu 2 kali, gitu ya. Tapi saya lebih banyak menghabiskan waktu di sana. Selama 3 bulan itu kadang-kadang kita ngobrol. Gitu. Ada beberapa keluhan yang saya dengar dari masyarakat setempat bahwa semakin kesini air mereka tuh asin, jadi asin, gitu. Jadi agak asin, agak licin, gitu ya, di permukaan kulit. Dan saya ketika mandi di situ ya memang begitu. Air sumur mereka tuh seperti itu, agak ada rasa sedikit asin dan lain sebagainya. Nah, kenapa ya bisa begini, gitu kan? Ada yang bertanya pada saya. Akhirnya saya jawab, kan? Ya itulah dampak dari Anda sekalian menggunakan air tanah untuk mengairi sawah. Saya bilang gitu. Bayangkan dilakukan secara konsisten bertahun-tahun, mengairi sawah menggunakan air tanah selama bertahun-tahun, ya, dan mengairi sawah itu bukan sedikit, gitu loh ya. Tahu kan sawah itu hektaran, gitu. Ya itu. Bayangkan aja air tanahnya habis diambil buat itu, gitu ya. Dan Indramayu ini adalah wilayah pesisir pantai. Apa yang terjadi? Intrusi air laut, ya. Jadi air laut itu masuk mengisi rongga-rongga kekosongan air yang ada di bawah tanah mereka itu, ya. Akhirnya airnya masuk, ya begitulah akhirnya terjadi hal-hal seperti itu, gitu. Jadi ini adalah adaptasi yang secara jangka pendek, secara pikiran pendek kita tepat, gitu kan, untuk mengatasi sesaat pada saat itu, yang penting tanaman kita selamat juga. Tapi dampak jangka panjangnya sangat-sangat merugikan bagi masyarakat setempat. Itu baru satu hal terkait dengan ketersediaan air bersihnya menjadi berkurang, intrusi air laut masuk menyebabkan air mereka jadi jelek, gitu ya, jadi asin dan agak sedikit licin. Dampak kedua, ini mungkin belum terjadi, tapi kalau misalkan itu masih dilakukan untuk beberapa puluh tahun ke depan, itu mungkin akan terjadi amblas. Menurun, si permukaan tanah itu nurun, gitu. Jadi sehingga nanti muka air laut itu akan berada di atas, yang akhirnya yang kita takutkan terhadap Jakarta yaitu mungkin benar adanya, gitu ya. Kita tahu sendiri ya, di Jakarta orang yang nyedot air dari tanah itu, gedung-gedung pencakar langit itu berapa liter dihabiskan, gitu, tiap hari, kali 1 tahun 365 hari, dikali bertahun-tahun, itu mungkin terjadi, gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi betul sekali, langkah yang tadi dilakukan oleh petani Indramayu untuk sesaat kita anggap itu benar karena untuk menyelamatkan tanaman. Tapi untuk jangka panjang, karena perubahan iklim itu berbicara tentang jangka waktu yang sangat panjang, kita tidak bisa membenarkan tindakan ini. Namun alhamdulillah pada tahun sekitar 2 tahun ke belakang, setelah ini deh, setelah Waduk Jati Gede itu jadi di wilayah Sumedang Majalengka, gitu. Itu ketika kemarau tidak terlalu parah seperti sebelumnya, karena memang aliran sungai yang di sana adalah aliran sungai dari Waduk Jati Gede. Sebelum ada Waduk Jati Gede itu ngalir aja begitu sungai dari Sumedang atau Majalengka sana ke wilayah Indramayu. Namun sekarang setelah ada bendungan itu, ya lebih bisa terorganisir airnya. Jadi ketika musim kemarau, air masih bisa dialirkan dari bendungan tersebut, gitu ya. Nah, itu justru itulah adaptasi yang lebih tepat
untuk mengurangi dampak kekeringan. Dan yang bisa melakukan itu siapa? Bukan masyarakat Indramayu, bukan masyarakat Majalengka, bukan masyarakat Sumedang. Yang bisa melakukan itu, membangun bendungan, adalah pemerintah. Maka balik lagi ya ke tadi yang saya sampaikan, bahwa kewajiban pertama untuk mengatasi perubahan iklim jatuh kepada pemerintah yang harus lebih dulu maju sebagai garda terdepan untuk membuat suatu kebijakan, membuat suatu terobosan dalam mengatasi perubahan iklim. Apa yang dilakukan petani, apa yang dilakukan masyarakat, hanya sebagian kecil dalam upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Oke, kira-kira seperti itu. Saya rasa itu saja mungkin yang disampaikan. Segitu dulu yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Kita mulai masuk ke buku ya. Sekarang mungkin kalian ya, tugas dari saya adalah mencari buku tersebut, itu aja. Dia nggak terlalu berat-berat mencari menjawab soal atau apa. Tugas pertama kalian di mata kuliah ini adalah cari buku itu ya, Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim karya Edwin Aldrian ya, Pak Edwin, yang diterbitkan oleh BMKG. Ya, cari itu dan kita akan belajar bersama menggunakan panduan dari buku tersebut. Oke, dapat dipahami ya semuanya ya? Ya, bisa Pak. Oke, mungkin kita adakan sesi tanya jawabnya di pertemuan minggu depan saja, sambil kita mulai masuk ke hal-hal yang lebih teoritis gitu ya. Nah, ini kan kita bahas tentang faktual-faktual yang ada, kulit-kulitnya gitu kan, tentang perubahan iklim. Ini sebagai informasi tambahan aja untuk kalian nanti, bekal dalam lebih menyelami lagi mata kuliah ini. Nah, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di minggu depan. Jangan lupa tugasnya untuk mencari buku tersebut. Terima kasih. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.